itu nanti ketika gue punya anak, gue nih udah punya anak, kapan sih gue nyuruh anak gue sholat? Gimana itu, Bang Johnson? Pertama, orang wajib sholat ini kalau ada 4 kriteria. 4 kriteria. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Duduk Sila bersama saya Tinggi Wingky dan ini Bang Johnson. Kemarin kita udah ngebahas masalah sholat dan orang bener itu pengen sholat dan wajib banget sholat walaupun keadaan orang itu mau gila. Kalau gila mah nggak boleh ya? Nggak boleh. Gila nggak boleh. Nggak wajib. Dalam artian gila ini maksiat mulu, judi, mabok, semua itu wajib sholat. Mungkin dari sholat itu kemarin udah kita bahas, mungkin dapat hidayah atau gimana. Tapi sekarang gua mau nanya, wajib sholat itu kapan sih? Gue takutnya itu nanti ketika gue punya anak, gue nih udah punya anak, kapan sih gue nyuruh anak gue sholat? Gimana itu, Bang Johnson? Pertama, orang wajib sholat ini kalau ada 4 kriteria. 4 kriteria. Pertama, Muslim, agama Islam. Kedua, baligh. Nanti kita jelasin satu-satu. Oke. Ketiga, dia itu berakal, enggak gila, punya akal sehat, akal sehat normal. Keempat, khusus buat perempuan, apa tuh? suci dari haid dan nifas. Pertama tadi Muslim. Berarti kalau muslim itu wajib sholat. Kedua, baligh. Ketiga, punya akal. Keempat, khusus perempuan, suci dari haid dan nifas. Tolong jelasin. Mulai dari, kalau muslim mungkin udah udah muslim, bisa dikatakan muslim kalau orang tuanya muslim dua-duanya. Iya, betul. Nah, sekarang baligh. Nah, Patokan baligh. untuk baligh ini jadi ada porsi-porsinya. Kalau laki-laki ini biasanya ditandai ketika dia itu sudah usia 15 tahun. 15 tahun tuh dia udah wajib sholat. 15 tahun udah wajib sholat. Patokan usianya 15 tahun. Iya, 15 tahun. Itu buat laki-laki. Atau dengan mimpi ihtilam. Mimpi ihtilam mimpi apa? Mimpi ihtilam itu mimpi bersenggama atau kikuk bersetubuh. Atau dia keluar mani. Keluar Maninya sebab mimpi atau karena dipaksa keluar tuh. Itu coli. Walaupun belum 15 tahun. Akibat pergaulan. Oh iya gini. Jadi ketika anak berusia okelah 10 tahun. 10 tahun anak-anak sekarang mulai udah megang handphone atau dia melihat sesuatu yang mungkin jadi imajinasi dia dan dia pulang entah itu malam atau gimana karena imajinasinya terlalu gitu namanya anak laki-laki. Tapi lo jangan ngomongin diri sendiri dong. Enggak, gue bukan 15 tahun, gue cuma 21 tahun. Tapi ya dengan cara dia ngeluarinnya dipaksa atau keluar sendiri lagi nonton, tiba-tiba keluar lagi nonton. Dia menonton video atau apa ngeliat apa itu tiba-tiba keluar. Nggak dipegang, dicoliin. Kok dicoliin? Dia makanya keluar sendiri dalam artian dia ngelihat sesuatu yang bikin dia nafsu, terus dia keluar sendiri atau dikeluarin lah, atau dikocok sendiri. Nah, itu hukumnya sudah balik. Walaupun belum 15 tahun dengan cara sengaja ya. Iya. Kalau mimpi bersetubuh ya kita sengaja lah. Iya, betul. Karena dalam mimpi. Nah, ini kita bahas yang poin ketiga dulu, apa masih dibalik nih? Dibalik. Jadi kalau kebalikannya nih ya, kalau anak belum 15 tahun atau misalnya katakan beginilah masih 6 tahun, 5 tahun. Otomatis dia belum wajib sholat karena kriteria baligh ini belum ada sama dia. 15 tahun kan? Nah, tapi agama kalau tuh anak udah usia 7 tahun. Nah, sebagai orang tua, emak bapak, ayah bunda, papi mami, kita punya kewajiban yang sangat penting. Sangat penting untuk mendidik anak, memerintahkan anak itu buat melaksanakan sholat. Kenapa harus sholat? Karena sholat itu sebuah kewajiban yang harus selalu kita kerjakan sampai kita meninggal dunia. Kalau
itu dibiasakan, ditanamkan dari usia usia kecil ini. kecil. Nah, nanti begitu dia balik dia nggak kaget, sudah terbiasa melakukan sholat, bahkan sholat menjadi sebuah kebutuhan buat dia dan sebuah kebiasaan. Karena dari kecil dididik sama orang tuanya, mulai dari usia 7 tahun benar-benar dididik. Ketika dia udah dewasa, sholat itu menjadi kebiasaan. Dia nggak malas lagi, udah biasa, nggak berat buat melaksanakan sholat. 7 tahun tuh. 7 tahun. Anak usia 7 tahun kita udah mulai harus ngajarin dan nyuruh. Bukan ngajarin doang. Bukan nyuruh doang, ngajarin. Ngajarin anak, berarti kan kalau sholat ya harus diajarkan fikihnya, bagaimana cara bersucinya. Itu kewajiban orang tua tuh. Kewajiban kita orang tua tuh ngajarin anak kita ilmu tentang sholat. Makanya kita sebenarnya kudu terima kasih sama ustadz-ustadz kampung, atau semua orang-orang yang mengajarkan anak-anak kita. Ya karena gini ya, misalkan nih anak gua udah 7 tahun, gua mau ngajarin dia karena gua nggak punya ilmu. Ilmu agama itu kan ya agak susah lah ya kalau orang yang nggak mondok atau nggak ngaji. Maka dari itu gua nyerahin misalkan ke ustadz. Gitu. Ustadz, nih anak saya mau saya ngaji nih, itu udah usia 7 tahun dan dia udah wajib sholat, saya mah kagak bisa nih. Berarti secara tidak langsung ustadz itu menggantikan posisi orang tua, menggantikan tugas dari orang tua yang harusnya itu wajib bagi orang tua loh, digantikan oleh ustadz. Terima kasih banget nggak? Terima kasih. Jadi bersyukur kita. Nah kalau kita emang nggak mampu buat ngajarin anak kita wudhu, masalah sholat, ya titipkan, cuman lihat-lihat backgroundnya, background gurunya, lihat-lihat. Jadi kita ya jangan asal jeblusin anak kita. Nah itu kalau bisa ya jangan cuma nyuruh dia ngaji dititipin ke ustadz, jangan cuma nyuruh sholat. Kalau bisa mah ajak, contohin lah. Jadi dalam artian ajak, kalau misalnya gue nih sholat Jumat atau sholat jamaah ke masjid, kita ajak tuh bocah. Ajak jamaah ke masjid, misalnya sholat maghrib. Ini kadang-kadang kan di mana-mana, bahkan di kita juga banyak. Bocah maghrib ada di masjid ikut sholat, cuman bapaknya nggak ada. Lah itu bocah jungkir balik di masjid, teriak sini lari sono. Jadi mengganggu orang sholat, karena kan dia dimarahin marbot misalnya. Tapi segitunya mah nggak apa-apa. Cuman alangkah baiknya kalau seandainya bapaknya ngikut, tuh bocah pasti bisa terkendali kan, karena diajarin, bisa meminimalisir tuh bocah jadi lari-larian gitu. Begitu. Nah, itu yang makanya yang lebih bagus itu sebenarnya mencontohkan, nyuruh plus mencontohkan, ngajarin, mencontohkan gitu. Kalau kita ngajarin ngaji dalam banget nggak bisa, kita ngajarin udah lu ngaji yang bener, itu salah satu ngajarin. Noh ikutin ustadz yang ini, lu belajar di situ, itu ngajarin juga. Mencontohkan, kita ajak ke masjid, sholat berjamaah, kita ya misalkan ada tahlilan, kalau nggak ngantuk-ngantuk kita ajak biar. Bahkan ada yang sering-sering ada yang ngajarin begini, itu anak kita kan akidahnya masuk aja nih ya. Kita punya keyakinan bahwa doa itu sampai kan. Itu sering-sering tuh anak juga sering diajak ziarah supaya apa? Tertanam hatinya bahwa ya cara bakti dengan orang tua yang sudah meninggal itu bisa dengan mendoakan, bisa dengan berziarah juga gitu. Jadi tertanam sejak kecil. Berarti ada istilah begini, beruntung bagi orang tua mempunyai anak yang soleh. Anak soleh. Karena ketika kita meninggal, kalau anak kita soleh, dia bisa ngirimin doa buat kita. Bener. Lo tau nggak definisi anak soleh? Man barra li walidayhi fi hayatihi ma wa ba'da wafatihi. Anak soleh itu adalah anak yang dia berbakti sama orang tuanya saat orang tuanya masih hidup, plus orang tuanya sudah meninggal. Itu namanya anak soleh. Makanya anak soleh itu dambaan semua pasangan suami istri atau ayah dan ibu. Pokoknya dambaan semua manusia. Tapi begini juga ya, kalau anak misalnya ya, ini bocah bader banget, susah banget. Kita sebagai orang tua jangan sampai nyumpahin anak. Sebab ada anak yang berbakti sama orang tua, begitu orang tua meninggal dunia. Itu namanya anak al-baru.
Apa tuh? Jadi orang tua masih hidup mah dia nggak mau berbakti, artinya ya masih nakal dan sebagainya. Cuman ketika orang tua nggak Orang ada, tua meninggal dia mulai sadar, ya Allah, dulu berarti ayah sama bapak gue nih ngajarin gue bener banget, gue bikin sakit hati mulu. Akhirnya dia menyesal, dia nggak pernah ninggalin namanya doain orang tuanya. Ziarah juga itu kadang-kadang bakti itu begitu. Baktinya setelah orang tua meninggal. Makanya kita terus aja jangan menyerah dalam mendidik anak. Badar banget juga kita doain biar jadi anak suatu saat pasti anak itu ingat. Benar. Dulu gua lagi kecil diajarin sholat buat begini ternyata. Betul. Dan nanti gua ketika gua punya anak, gua pasti begini juga. Jadi begitu. Nah, itu usia 7 tahun ya? Itu usia 7 tahun. 7 tahun. Nanti kalau sudah berjalan waktu di usia 10 tahun, boleh kita lebih tegas lagi. Artinya, dalam artian kasih sanksi lah. Kamu kalau nggak sholat, pokoknya nggak boleh jajan. Atau boleh sedikit dicubit lah. Cubit dikit. Supaya apa? Supaya dia tertanam ya, emang sholat ini harus banget gitu. Biar dia tuh mikir, ini bapak gue tiba kagak sholat ini galak banget sih. Nah itu berarti ada apa nih dengan sholat? jadi dibolehin orang tua sedikit memberikan ketegasan, ya entah itu cubitan kecil, cubitan manja, Jepitan manja, atau yang lainnya. Pokoknya gimana caranya kita berpikir supaya nih anak jerak dan mau sholat gitu. Dia ngelepas HP-nya atau HP-nya disita zaman sekarang. Pokoknya jangan main HP kalau belum sholat. Kalau dulu zaman kita nih, Nah, sahabat kita mah kita lagi main bola nih, udah mau maghrib, itu diomelin bukan main kan? nah iya. disampetin, suruh maghrib, suruh sholat. Itu kali karam mah, ibaratnya bocah kalau disambet, karena beda dah. Beda. Kita kasih sanksi dah. Sanksi apa aja caranya tuh? Itu kalau udah 10 usia tahun. 10 tahun. 10 tahun. Tapi dia belum masuk kriteria usia balik tuh. Belum. Kita wajib banget mendidik dia. Wajib banget supaya nanti kalau sudah balik dia terbiasa gitu. Nah, sekarang rokok ngacul. Sekarang ibarat begini, lu nyetir rokok. Iya, nyetir rokok dulu dah. Nyetir rokok dulu. Biar asik. Koreknya cuma satu nih. Aduh. Iklan dulu rokok. Iklan dulu. Sekarang udah masuk usia balik. Iya. Usia balik itu berarti wajib dong. Udah wajib. Dia wajib sholat. Sholat itu kan harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Harus tahu kan dengan cara mendidik anak. Mendidik usia dini itu. Kalau nggak bisa tadi ngaji. Nyuruh ngaji ke ustadz yang ada di kampung. Masa iya kan? Ibaratnya kalau udah diajarin ngaji nggak bisa. Makanya nih buat para orang tua, kalau ada ustadz di kampung itu jangan sungkan-sungkan ngasih rokoknya. Lihat rokoknya. Kalau tanya. perlu berasnya lihat. Udah makan apa belum tuh Ustaz? Tanya yang punya Allah. Jadi enaknya mah begini. Apa gimana? Ustadz, ini pas nitipin ya. Nitipin. Ustadz, saya mohon ikhlas dan mohon ridhonya. Sebenarnya ini kewajiban saya ngajarin anak, tapi saya memang nggak bisa. Saya mohon kesediaan Ustadz buat ngajarin anak saya, terutama fikihnya, biar sholatnya benar, biar ibadah dan ibadahnya benar. Kalau sebab saya kalau nggak begini saya dosa Ustaz. Jadi saya terima kasih, ini ada duit 5 juta. Waduh enak. Sama beras 5 karung. Waduh, Ustaz diajarin tiap hari. Itu diajarin terus. Tapi kita di sini nggak disclaimer bahwa Ustaz itu harus begitu ya. Iya. Ini cara yang benar. Itu kita menghargai seorang Ustaz yang ngajarin buat kita mati juga ya kan. Betul. Nanti kalau kita udah mati, yang tadi Ustaz bilang kalau kita udah mati, anak itu sampai kapanpun harus mendoakan. Iya. Siapa lagi kita kalau yang bukan nolong anak? Kan kita sering nih pernah dengar nih kalau guru-guru kita bilang ada 3 yang pahalanya terus mengalir ketika orang udah meninggal. Apa tuh? Sedekah jariyah. 1, sedekah jariyah. Ilmu manfaat. 2, ilmu manfaat. 3, waladin sholihin yad'ulah. Anak yang soleh yang terus doain orang tuanya. Gitu ya, anak supaya soleh ya disuruh ngaji. Walaupun kita nggak bisa ngajar ngaji, suruh ngaji yang bisa sambil kita doain lah.
jadi anak soleh. Karena buat kita juga. Buat kita juga. Nah makanya nih sebelum nanti kita ngebahas masalah kewajiban sholat di usia udah balik, membersihkan hadasnya gimana. Nih buat temen-temen yang bakal punya anak yang tadi Ustadz bilang, oh Johnson. Aduh, berat. Sorry. Ya ketika Johnson ini bilang tadi mendidik anak itu bukan sebatas buat anak doang, tapi buat kita juga, karena kita itu bakalan mati. Ada istilahnya, hidup itu makin lama makin mengkerucut. Kita ya udah nanti juga ke ibadah doang. Kalau kita nggak bisa ibadah, nanti anak kita yang bakal ngedoain kita bacain Yasin ini. Jadi bener-bener kata Bang Johnson tadi, usia dini pun harus diajarin, dan kita harus khawatir ketika anak kita ternyata belum ngaji. Jangan nyantai-nyantai aja. Jadi jangan sampai biarinlah. Kalau sekarang mah kan, maaf ya saya potong nih Bang Johnson. Iya, gimana? Sekarang mah nih teman-teman atau orang tua zaman sekarang itu bukan masalah ngaji, Bu ya. Anak gua keterima di sekolah. Iya, itu. Ya itu juga boleh. Itu juga karena begini ya. Nah. Takutnya kita nanti dihisab. Ini bocah sholat, ya, terus nggak benar sholatnya. Terus begitu dihisab, saya nggak diajarin sama orang tua saya. Itu dihisab kita pada hari kiamat. Sebenarnya itu kewajiban kita. Makanya ya kita harus khawatir, ya harus kita pikirkan dan cari caranya bagaimana supaya anak kita mau ngaji, sekolah juga, ngaji juga. Jangan jomplang, sekolah doang tapi nggak ngaji. Gitu. Sebab ya buat kita juga orang tua. Berarti misalkan kita hisaban kita bagus nih, hisaban kita bagus nih, kita ibadah, tapi cuma satu kesalahan kita, nggak nyuruh anak ngaji dan nggak nyuruh anak belajar, nggak ngajarin anak. Itu kita bisa balik lagi dari dihisab, disalahin sama anak kita. Sebab dia tadi kewajiban kita. Berarti hitungannya bukan timbang di alam kubur doang, di sana juga Berarti benar-benar sebagai orang tua nih, yang tadi balik lagi, anak muda yang baru mau cari istri, apa yang udah punya istri dan bakal punya anak, atau anak papa muda, mamah muda, itu benar-benar wajib kalau punya anak itu ngajarin anaknya buat sholat. Kalau nggak bisa ngajarin buat sholat, tadi Bang Johnson bilang titipin ke ustadz kampung, terus ya tadi caranya begitu, perhatiin ustadznya, karena bener-bener ternyata kita anak itu ketika kita nanti dihisab itu dipertanggungjawabkan. Oke, itu udah kelar, balik lagi ke masalah balik. Balik itu kan berarti dia nih harus tahu cara bersuci, menghilangkan hadas lah, bersuci dari mandi, dari wudhu. Mandi dong, karena dia mengeluarkan cairan kenikmatan. Cairan itu kan cairan kenikmatan, seperti mani. Kalau nggak nikmat nggak keluar. Iya bener dong. Ketika dia mengeluarkan cairan kenikmatan, dia harus mandi. Kalau di ajaran agama Islam, cara mandi dan niatnya gimana kan? Bang Johnson, disclaimer lagi, bercanda. Ya gimana Bang Johnson? Jadi cara mandinya, rukun mandi hadas besar itu ada 2. Ya. 1, niat. Yang kedua, meratakan air ke seluruh badan kita. Oh iya, air itu harus 2 kula. 2 kula. Yang saya tahu ya, yang saya tahu bukannya belajar ya, pernah belajar air 2 kula. 2 kula itu takarannya gimana? Jadi gampangnya 2 kula itu simpelnya langsung ya, 216 liter air. Ya nggak mungkin juga ketika gue mandi boleh ngitungin air berapa liter. Nah, kalau dibikin kolam ya, ditampung di wadah, katakan kolam berupa kubus nih, ukurannya itu 60 kali 6, 60 kali 60, 60 cm, 60 cm lebar, 60 cm panjang, 60 cm dalam. Itu sudah kategorinya. Kalau ada air di wadah seperti itu air udah 2 kula. Udah mensucikan. Nah itu di airnya. Tapi kan ibaratnya ya namanya ya ada aja ibaratnya
orang belum ngerti sampai ke situnya. Gimana tuh solusinya? Solusinya caranya udah pakai shower. Shower. Mandinya pakai shower atau langsung dari keran. Langsung dari keran. Sebab begini, bahaya juga nih. Kalau misalnya kita mandi pakai ember cat. Iya, kaleng cat yang kecil. Iya. Nah, terus kita mandi tanpa ngalirin air di keran. Iya, karena kalau misalkan sebutnya itu 2 bola, kita sendok dah tuh air. Kurang kan? Nah, itu caranya gimana? Nanti kalau seandainya ada air yang dari tubuh kita jatuh ke situ, dia jadi air mustahmal. Karena takarannya kurang udah dari 2 bola. Berarti kita harus hati-hati banget ya. Hati-hati. Air yang sudah masuk ke tangan kita, ketika dia jatuh lagi ke situ, jadi mustahmal. Air yang suci, air mustahmal itu air yang sudah digunakan untuk mensucikan. Gitu. Jadi namanya mustahmal, bekas dipakai. Gitu. Nah, terus solusinya? Solusinya yang paling aman kita bikin kolom di rumah yang gede dong. Ya, itu satu yang gede. Atau langsung dari keran. Nah, tadi kasusnya pakai bak ember cat. Nah, itu gimana tuh? Ya dialirin air, ditambahin air. Berarti jadi posisi mandi sambil ditambahkan air dari keran. Dikucurin. Nah, itu solusinya. Nah, jadi niat dulu nih. Rukun pertama niat. Nah, niatnya ini kalau di bahasa Arabnya yang paling mudah itu nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhu lillahi ta'ala. Artinya saya niat mandi hadas besar atau saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Nah, yang poin paling penting dalam masalah niat ini, niat itu fil qalbi, di dalam hati. Jadi kalau kita hanya melafazkan nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhu lillahi ta'ala, tapi di hati nggak niat yang langsung nyiram badan, itu kategorinya niatnya belum sah. Berarti mandinya juga nggak sah. Jadi niat tuh caranya begini. Kita kalau pakai di kolam nih, batok. Batok nih kita siap pegang nih. Udah kita pegang nih. Udah nempel di air. Nempel di air. Dalam hati nih. Kalau Arabnya nggak hafal nggak masalah. Langsung niat dalam hati. Nih air jalan nih menuju ke badan, nggak apa-apa kita pelanin dulu. Saya niat mandi hadas besar untuk menghilangkan hadas saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Fardu, gampangnya gitu. Pas fardu kita siram. Fardu ini air udah ngublak. Nah, itu dalam hati. Fardu karena Allah Ta'ala. Apakah dari atas? Boleh. Dari samping dulu boleh. Sebelah kanan dulu boleh. Ya, kalau kaki dulu boleh. Dingin. Nah, iya. Gitu. Nah, terus kita harus memastikan bahwa air itu benar-benar merata ke seluruh zohir badan kita. Ini harus diperhatikan nih. Kuku. Ini kulit yang ada di bawah kuku. Ini termasuk ya. Kalau kuku panjang kan bahaya. Bahayanya khawatir nanti airnya nggak kena karena terhalang kuku. Biasanya anak ciwi-ciwi. Makanya yang kalau memang mau maksain, ya sebenarnya kuku bagusnya dipotong kan. Termasuk daripada kesunahan ya, wa taqlimul azafir, dan memotong kuku tuh. Nah, itu bagusnya, dan harus kulit yang ada di bawah kuku itu terkena air. Kayak kuping nih. Kayak kita mandi nih. Kalau mungkin kita mandi gini kan? Iya, digosok semua, dipastikan. Terus termasuk lempitan-lempitan, lu nggak ada ya? Ada dong. Gua suspek. Kalau gua mah ada nih. Pokoknya dipastikan semua, bahkan dianjurin ngeden. Jadi begitu nongkrong nih, kita agak ngeden. Jadi pas ngeden. Berarti mandi wajib itu rada ngeden dikit. Rada ngeden pas ini. Jadi buat apa tuh? Supaya kiep. Bol. Bol itu harus kena air gitu. Harus kena air. Nah, itu ketika sudah dipastikan air udah kena semua, selesai, kelar, tertib. Yang ketiga tertib berurutan. Berarti masalah niat itu tadi yang dibilang sama Bang Johnson, walaupun kita nggak hafal bahasa Arabnya, yang penting caranya tahu dan benar di dalam hati. Berarti kita di batok kita ambil ke kolam atau ke wadah, saya niat mandi hadas besar fardu karena Allah Ta'ala, baru udah kita benerin tuh. Kerja kena semua. Nah, sekarang gini Bang Johnson, sekarang begini nih,
misalkan cewek itu kan haid juga harus mandi hadas besar kan. Iyalah. Ketika dia udah kelar haid, dia harus wajib mandi hadas besar. Nah, dia habis kelar nih, dia kelar terus sambil mimpi juga. Mimpi udah. Nah, ketika dia niat, berarti dua hal. Enggak dong. Dua hal ibaratnya yang jadi Mandi karena head, mandi karena mimpi. Iya, pokoknya hadas besarnya dua nih. Haid sama mengeluarkan, ya mimpi juga anak cewek pasti ada gitu. Pas niat itu satu-satu niatnya digabungin aja jadi ribet kan kalau seandainya satu-satu. Jadi cukup begini aja. Cukup saya niat mandi junub ya, karena dua-duanya hadas besar ya, mimpi menyebabkan hadas besar, head juga menyebabkan hadas besar. Mau niatnya tadi nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari aja cukup, atau misalnya saya niat mandi junub boleh gitu. Jadi cukup satu aja dan caranya sama kayak tadi. Enggak kudu dua kali niat. Gitu. Ya kadang-kadang kan ada yang bertanya, ini gua head ongkoh, niat ongkoh dua kali dong gitu. Bukan dua kali mandinya, dua kali baca niatnya. Oh iya. Gitu. Ya berarti kalau ada dua kasus itu cukup jadi satu aja niatnya. Iya, mandi hadas besar atau mandi junub. Atau mau dikhususkan dia head doang. Ya. Saya niat mandi hadas besar untuk menghilangkan atau untuk mensucikan dari head boleh. Dikhususkan boleh. Tapi kalau dua head juga, mimpi ihtilam juga cukup satu. Sebut aja junub gitu. Saya niat mandi junub begitu. Karena Allah Taala. Boleh begitu. Boleh. Nah, terus buat anak laki-laki ini keseringan khususnya di kampung saya, kampung kita ya, Bang Johnson. Di kampung kita tuh kadang-kadang nenek-nenek kalau zaman dulu pernah bilang juga. Bagaimana tuh bilangnya? Lu mah kalau belum sunat, belum sah sholat. Itu kalau orang kita tuh, lu mah kalau belum sunat, belum sah sholat. Anak Cina gitu. Iya, kadang-kadang dikatakan ini bukan nge-disclaimer kita rasis atau gimana ya. Karena kebanyakan orang kampung saya ngomongnya begitu. Adatnya begitu. Lu kalau pengen sah sholat kudu sunat. Tapi sebenarnya itu omongan orang kampung berdasarkan ilmu. Jadi kan nenek-nenek bilang nih, lu kalau belum sunat nggak sah sholat. Itu benar. Memang di fikih itu berarti sunat itu adalah merupakan kewajiban laki-laki harus disunat. Kenapa? Karena laki-laki kalau dia nggak sunat nanti di pucuk nih. Ini bentuk laki-laki nih. Iya. Kalau belum sunat kan ada ujungnya. Nah itu. Lubangnya kecil kan. Nah itu kalau disunat kan jadi kebuka tuh helmnya. Takutnya mungkin ya. Ini dari bukan gua ilmu kedokteran banget juga enggak. Gue juga bukan anak kesehatan juga bukan, cuman pengalaman banyak kejadian anak laki-laki zaman dulu tuh gue sebut aja nih titiknya sunat gara-gara itu nggak bisa kencing, mampet. Itu karena banyak cairan atau air kencing yang nyumpel, kotor gitu. Nah kalau di fikih air kencing itu kan najis, masuknya najis mutawasito. Sedangkan sholat kita harus badan suci, pakaian suci, tempat sholat juga harus suci. Nah maka karena berkaitan dengan sholat harus suci, sunat pun menjadi wajib. Karena kalau disunat itu kocok udah nggak ada. Jadi kan lubangnya di depan tuh. Iya. Kalau memastikan bersih tuh udah sah banget, udah bersih banget. Kalau masih ada kocoknya kan takut adanya. Karena palanya masih ada helmnya. Iya gitu. Dan juga memang sunat itu ya selain buat kesehatan, terus memang syariat melanjutkan syariat Nabi Ibrahim. Ya dulu Nabi Ibrahim kan ada hadis dalam riwayat Sahih Bukhari Muslim. Bahwa pertama kali orang yang disyariatkan untuk dikhitan, disunat itu Nabi Ibrahim. Pada saat itu usianya 80 tahun, wa kana bil qadum. Sunatnya pakai kampak. Lu nggak usah bayangin.
Memang perintahnya itu 80 tahun. 80 tahun. Sunatnya dengan kampak. Zaman dulu belum ada laser, belum ada Nabi. silet. Ini bukan nge-disclaimer lagi ya. Ibaratnya ini kisah ya. Kisah Nabi. Memang perintahnya di saat beliau usianya segitu. Usianya 80 tahun. 80 tahun. 80 tahun sunat pakai kampak. Itu enggak kadang-kadang. Enggak mengada-ngada. Benar, itu ada hadisnya kok. Ada hadisnya kata guru saya. Gitu. Nah, yang ketiga yang paling penting ya, sunat itu bagian juga litalazzuz indal jima. Supaya nikmat ketika kita berhubungan suami istri. Jadi nggak los ada ganjel-ganjel ya. Maksudnya nggak los, maksudnya ini helm nih. Ini kan masih ada puncuknya nih. Iya. Jadi ya dia nggak. Iya kan ada istilah begini kalau di tempat sunat nih ya biasanya. Mantri atau dokter atau kang jahit yang sunat. Ketika kita sunat, bentuk palanya udah kelihatan. Ini bakalan buat siapa? Nah itu. Iya. Jadi sekali lagi sunat itu menjadi wajib. Kenapa? Karena untuk keabsahan sholat kita harus suci dari hadas. Dari hadas. Badan kita harus suci dari hadas. Maka untuk meyakini benar-benar suci ya disunat. Gitu. Sama kayak begini, itu namanya sesuatu yang menyangkut keabsahan sesuatu yang wajib, maka sesuatu itu menjadi wajib. Gitu. Nah itu kayak begitu, sunat menjadi wajib karena untuk keabsahan sholat. Nah berarti buat papa-papa muda, mami-mami muda, berarti anak itu kalau udah balik atau sebelum balik, cuman kebiasaan orang Betawi apalagi ya. Orang Betawi itu ketika anaknya udah kelas 1 SD itu udah disunat. Dan itu tadi diiming-imingan itu biasanya. Lu mah kalau pengen sholat mah kudu sunat biar sholat sah. Itu mah ajaran orang dulu. Ternyata emang bener. Itu suatu ilmu dan ada kisah Nabi Ibrahim. Dan itu emang salah satu di ilmu kesehatan juga ya, emang menganjurkan itu biar air-air yang kencing itu kan kotor biar langsung los kan kalau sudah. Nah sekarang masalah tadi kan buat cewek haid dan usia 9 tahun ya? 9 tahun. Sekarang itu tadi ada masalah nifas. Ya. Maaf deh gue tanya mas, gue enggak punya ibu karena bukan cewek. Takutnya nanti gue punya bini, ya kan, punya bini. Nifas itu yang kayak gimana tuh bisa dijelasin kan? Nah nifas itu kan darah yang keluar setelah melahirkan. Itu namanya nifas. Ada darah nifas, ada darah haid, ada darah istihadah. Darah istihadah itu darah penyakit. Nah itu harus ngaji fikih wanita khusus itu. Nah kita pun sebenarnya memang harus tahu ilmunya supaya kita bisa ngajarin bini kita. Ketika seorang laki-laki atau seorang suami setelah lahiran pasti ada nifas ya. Setelah nifas itu kapannya kan gimana tuh? Iya nanti ada waktu-waktunya. Gitu, waktu nifas itu ghalibnya, paling sedikitnya, paling lamanya. Itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya masalah nifas. Pokoknya anak perempuan itu batasannya wajib ketika sudah haid dan nifas. Suci dari haid dan nifas. Iya, suci haid dan nifas itu buat anak perempuan. Kalau anak laki-laki usia 15 tahun dan dia sudah mimpi inhoy, mimpi dulu. Nah, tadi kan pokoknya udah haid, nifas, udah sunat, udah semua tuh syarat sah wajibnya dari anak laki-laki sampai perempuan, dan cara orang tua mendidik anaknya. Kalau nggak bisa mendidik anaknya, ngajarin anaknya, kita titipin ke guru-guru ngaji yang ada di sekitar kita. Nah sekarang poin yang ketiga. Poin yang ketiga itu punya berakal sehat. Gitu. Jadi orang wajib sholat tadi dia muslim, terus balik, berakal artinya normal, dia nggak gila. Beda sama stres ya. Kalau orang stres banyak tapi nggak gila. Iya. Orang stres banyak tapi nggak gila. Kadang-kadang kita juga stres. Nah itu masih stres kayak gitu masih wajib sholat. Hidup itu mah. Timbang stres sebentar. Masih inget kopi. Masih pengen rokok. Ibaratnya ada istilahnya gue stres banget pengen ngopi. Ya.
Kalau udah gila, kalau gila itu udah zawalul akli, hilang kesadarannya, hilang gitu. Kalau udah dia hilang kesadarannya, berarti dia udah nggak wajib sholat. Jadi lo kalau nggak mau sholat, gila ya. Amin. Nggak mau tuh bilang minta. Jadi orang gila tuh begitu nanti dalam masalah poin gila ini, seandainya dia di usia 20 tahun nih, gila. Begitu usia 24 tahun dia sembuh diobatin. Ini bagaimana sholatnya? Dia nggak harus mengkodok. Sama kayak teman-teman kita yang mualaf, ya, yang udah mulai login. Ibaratnya gini ya, dia ini bahasa mualaf ya, bahasa mualaf dulu dah, karena ente Bang Johnson nyebut mualaf. Ketika contohnya gua mualaf, gua usia dari balik gua 15 tahun, itu gua masih menganut agama lain selain Muslim. Nah, ketika gua usia 25 tahun, gua login. Gua udah Muslim. Nah, yang gua pertanyakan, di usia 25 tahun ke bawah itu dihitung nggak? Nggak dihitung. Hisab nanti dihitung? Nggak ada kewajiban. Jadi nggak ada kewajiban untuk mengkodok sholat yang dia tinggalkan selama dia belum Muslim. Gitu. Jadi ya nanti yang mulai dihitung itu di saat dia mulai login itu. Jadi usia 25 tahun itu dia login, disitulah nanti dihitungnya. Iya, mulai gitu. Kalau mualaf. Kalau gila. Ini masalahnya begini, gila enggak, mualaf enggak, sehat, kagak sholat. Itu bagaimana? Nah itu, makanya tetap wajib. Makanya itu bahasan video kemarin. Mau gila, gila dalam artian lu mau gila mabuk ya, mau apa, mau judi, mau maksiat, mau apa, itu tetap wajib sholat karena benar-benar pentingnya sholat kan? Itu kemarin. Nah sekarang kita bahas syarat wajib sholat dan mendidik anak. Makanya sekarang bahasan ketiga ini akal. Tadi mualaf udah, sekarang gila. Ketika dia gila di usia, misalkan usia dari anak kecil dia hidup banget nih, dia ngaji ini. Ada yang gila ilmu kan? Ya. Gila ilmu. Dia gilanya itu sama tadi kayak mualaf. Umur 25 tahun dia gila. Umur 25 tahun gila dan dia sembuh. Kayak tadi kayak ente, Bang Johnson, di usia 30. Nah, ini yang itu nggak dihisab dan nggak disuruh kodok. Berarti kalau pengen nggak dihisab dan nggak dikodok, lu habis gila mati. Jadi intinya sholat itu ada 4 kewajiban pertamanya ya. Siapa sih yang wajib sholat? Kriterianya 4 ini. Kalau dia Muslim, dia baligh, dia berakal, dan dia suci dari haid dan nifas, tanpa terkecuali semuanya itu kalau punya kriteria itu wajib sholat. Pokoknya tadi udah kita bahas masalah dari dia keluar maninya, cara dia keluar mani sengaja dan tidak sengaja, terus dari cara umur dia, dari haid dia anak perempuan, dari kita sebagai orang tua nanti ketika kita punya anak kita harus bagaimana, udah kita bahas juga semuanya. Jadi menurut saya malam ini kita kelarin dulu untuk bahasan tadi wajibnya sholat itu kapan dan cara mendidik anak itu gimana. Kita kelar di sini, nanti kita bahas lagi untuk bahasan tadi nifas dan masih banyak lagi yang kita bahas. Jadi kata-kata terakhir dari kita, jadi buat Pak Sutri, anak-anak muda yang udah punya anak, jadi ingat sholat itu wajib dan wajib banget diajarin ke anaknya karena bekal buat kita juga nanti yang kita juga bakal meninggal. Karena hidup itu makin tua makin mengkerucut. Ya makin mengkerucut ya udah emang ke agama. Jadi ada makalah begini. Dunia itu berjalan mundur. Semakin kita tambah usia, hakikatnya semakin kita mau meninggalkan dunia. Dan sedangkan akhirat itu berjalannya ke depan. Semakin kita sepuh, tua, maka semakin dekat kita dengan akhirat, dengan kematian. Gitu. Jadi ya kita persiapkan dari mulai anak-anak kita usahakan, upayakan supaya anak-anak kita
begitu kita tutup usia kita meninggalkan keturunan yang soleh dan soleh. Amin. Amin. Jadi intinya begitu aja. Tetap mendidik anak dari dini untuk tahu sholat. Ya. Saya Tinggi Wingki dan ini Bang Johnson di acara Duduk Sila. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.